Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Komunikasi Antar Pribadi kelas B ingin membahas tentang manajemen konflik beserta penyelesaiannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya yang lainnya. Saya sendiri Zeta Deviano Trianto dengan NIM 053. Ada teman saya Lola Amelia Putri dengan NIM 046. Kemudian ada Nisrina Laras dengan NIM 057, ada Hana Syahidah dengan NIM 069, ada Seprilia Sekar dengan NIM 060, dan terakhir ada Casey Kathleen dengan NIM 077. Konflik manajemen yang akan kami bahas ini didasarkan atas sebuah film pendek karya Absurd Production yang berjudul Artis Sahabat. Nah, sebelum kita membahas apa aja sih konflik-konflik yang terjadi dalam pertemanan mereka ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit sinopsis dari film pendek ini. Apa yang kita lakukan demi sahabat kita itu terkadang menjengkelkan dan juga melelahkan. Namun, kedua hal itu justru malah yang menambah nilai keindahan dari sebuah persahabatan itu sendiri. Dan hal inilah yang terjadi pada persahabatan antara Erik, Lutfi, Rido, dan juga Ardi. Banyak banget konflik-konflik yang terjadi dalam persahabatan mereka di masa SMA. Mulai dari isu keluarga, pertemanan, antar pribadi, bahkan percintaan. Tapi, apakah mereka bisa bertahan dan menyelesaikan semua konflik itu dengan kepala dingin? Atau bahkan mereka akan memutus tali silaturahmi gitu aja tanpa ada penyelesaian yang jelas? Nah, kalau teman-teman semua penasaran sama konflik-konflik apa aja sih yang terjadi di antara mereka dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik tersebut, mari simak videonya sampai akhir. Di dalam film ini dijelaskan bahwa Lutfi merupakan salah satu sahabat dari karakter utama, yaitu Erik. Lutfi ini orangnya selalu suportif, membawa hal yang menyenangkan, dan mengerti perasaan teman. Mengapa saya bilang demikian? Karena salah satu konflik dalam film ini adalah cinta segitiga, yaitu antara Erik, Mesya, dan Ardi. Saat itu yang mengerti kesedihan Erik hanya Lutfi. Jadi menurut saya Lutfi merupakan tipikal teman yang mengerti perasaan temannya. Selanjutnya yaitu strategi manajemen konflik dari karakter Lutfi dalam film Artis Sahabat. Strategi manajemen konflik yang pertama yaitu avoidance atau penghindaran atau kabur dari masalah yang ada. Di sini diceritakan bahwa Lutfi tidak masuk 3 hari. Guru dan teman-temannya tidak ada yang tahu alasan mengapa Lutfi tidak masuk 3 hari. Lalu setelah dicari tahu, ternyata ibunya kecelakaan. Dan di situ Lutfi tidak menceritakan musibah yang menimpanya kepada teman-temannya. Menurut saya hal itu termasuk ke avoidance. Lalu yang kedua yaitu argumentativeness, yaitu menangani perbedaan pendapat. Setelah mengetahui hal yang menimpa Lutfi, akhirnya Erik memutuskan untuk menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan ibu Lutfi. Lalu Erik dan teman-temannya pergi menemui Lutfi dan ternyata Lutfi sedang kerja untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Sebenarnya alasan Lutfi tidak menceritakan hal yang menimpa dirinya kepada teman-temannya karena ia merasa tidak enak dan sungkan. Karena Lutfi terlalu menutupi hal yang menimpa dirinya. Mereka berdebat dan satu kata-kata Erik sangat menyadarkan mereka semua. Kita adalah sahabat dan sahabat memang mestinya tolong-menolong. Di situ Lutfi yang tertunduk lemas langsung tersadar dan mereka akhirnya berpelukan. Dari kejadian itu persahabatan mereka semakin erat dan Lutfi semakin percaya dengan teman-temannya. Diceritakan bahwa Ardi menyukai seorang siswi bernama Mesya. Sahabatnya yang bernama Erik juga menyukai siswi yang sama, yaitu Mesya. Namun si Erik ini hanya bisa terdiam dan tidak mengungkapkan apapun karena takut persahabatannya akan hancur karena wanita. Namun Ardi tahu kalau si Erik ini suka sama si Mesya. Jadi Ardi merasa sahabatnya itu menusuk dia dari belakang. Kemudian Ardi itu memutuskan untuk tidak bersahabat lagi kepada Erik. Nah, strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh Ardi ada 2, yaitu verbal aggressiveness, di mana strategi ini mengacu pada penggunaan bahasa kasar atau merendahkan pihak lain untuk mendominasi. Hal ini digambarkan ketika Ardi mendatangi Erik yang berada di tempat tongkrongannya. Ardi memaki-maki Erik karena ia merasa kesal dan merasa dikecewakan oleh sahabatnya. Kemudian terjadilah pertengkaran antara Erik dan Ardi. Strategi manajemen konflik yang dilakukan Ardi yang kedua adalah talk.
di mana strategi ini mengacu pada komunikasi yang jujur dan terbuka kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sebuah konflik dan mencari solusinya bersama. Hal ini digambarkan ketika acara reuni berlangsung. Ardi dan Erik memutuskan untuk kembali bersahabat dan saling memaafkan. Ardi mengalah kepada Erik untuk menyukai Meisha. Hal ini digambarkan ketika mereka menghadiri acara reuni. Ardi dan Erik memutuskan untuk kembali bersahabat dan mereka saling memaafkan. Kemudian Ardi mengalah kepada Erik untuk menyukai si Meisha. Ardi melakukan ini karena Ardi paham betul perasaan Erik serta Ardi tidak mau persahabatannya retak lagi. Meisha adalah karakter perempuan yang disukai oleh karakter utama, yakni Erik. Meisha diceritakan sebagai ketua kelas yang baik dan selalu menemani Erik. Namun, Meisha tidak pernah memberitahukan perasaannya kepada Erik. Puncak konflik terjadi saat Erik menjauhi Meisha karena sahabat Erik juga suka kepada Meisha. Manajemen konflik yang diterapkan oleh Meisha adalah avoiding. Meisha menghindar akan perasaannya kepada Erik dan tidak pernah memberitahukan Erik bahwa ia juga suka kepada Erik. Penyelesaian konfliknya adalah Meisha membiarkan Erik untuk suka kepada Ratu dan tidak pernah memberitahukan perasaannya kepada Erik sampai akhir film. Nah, di sini jadi ada 6 sahabat, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Nah, di film ini ada seorang tokoh yang bernama Ratu. Ratu ini sebenarnya itu menyukai seorang laki-laki yang bernama Erik, yaitu merupakan sahabatnya sendiri. Tetapi Eriknya ini sukanya dengan Meisha, yaitu sahabatnya sendiri. Nah, karena si Ratu mengetahui hal tersebut, dia tidak kayak pantang menyerah untuk mendapatkan si Erik, tapi dia tidak pernah menceritakan hal ini ke siapapun. Nah, suatu hari Meisha sedang bergambar di atas buku tulisnya sebuah mahkota. Nah, Erik pun melihatnya. Ketika keesokan harinya, di dalam buku tulisnya Erik terdapat sebuah coklat yang Erik pikir itu adalah pemberian dari Meisha. Seneng dong Erik. Di hari berikutnya, Erik pun merasa ingin berbalas budi dan sembari kayak memberi rasa kepada si Meisha tersebut. Nah, si Ratu ini melihat si Meisha diberikan coklat kepada Erik. Sampai akhirnya Ratu pun muak dengan cara berperilaku dia, yang ia pikir ia tidak akan bisa mendapatkan Erik karena Erik itu suka dengan Meisha. Nah, jadi permasalahan konflik di film ini itu yang terdapat oleh tokoh Ratu dengan cara avoiding, dengan cara menghindar dari suatu konflik tersebut. Jadi dia memilih untuk diam dan menghindar agar menenangkan diri untuk tidak kepikiran terus gitu loh. Nah, tetapi di akhir cerita ini si Erik juga suka sama Ratu karena ia mencari tahu siapa sebenarnya selama ini pengagum rahasianya yang mengasihi dia coklat. Singkat cerita, Erik itu merupakan anak yang sangat memprioritaskan pendidikannya. Namun bukan berarti ia tidak tertarik dengan hubungan asmara, karena ia memiliki rasa dengan seorang perempuan di kelasnya yang menjabat sebagai ketua kelas, yaitu Meisha. Awalnya hanya melihat dari kejauhan, namun dengan dukungan dari teman kelasnya, ia memiliki keberanian sedikit demi sedikit. Awalnya dimulai ketika mereka satu proyek, lalu ternyata ketika berbincang, berjalan dengan sangat baik. Namun, ada beberapa konflik yang harus dihadapi oleh Erik. Pertama, ia harus menghadapi seorang anak nakal yang ada di kelasnya ketika anak nakal tersebut tahu bahwa Erik tertarik kepada Meisha. Dan ternyata anak nakal tersebut juga memiliki rasa kepada Meisha. Lalu ketika Erik pulang sendiri, ia harus dihadapi dengan 3 orang dan salah satunya adalah anak nakal itu yang membawa teman-temannya untuk menghajar Erik tanpa sepengetahuan Erik.
Di sana bisa ditemukan bahwa anak nakal tersebut menggunakan tindakan force di mana ia memilih untuk tidak menangani masalah, tetapi ia memaksakan posisinya pada orang lain baik secara emosional maupun fisik. Selain itu, ia juga menggunakan agresiveness verbal di mana orang tersebut memenangkan argumennya dengan menimbulkan rasa sakit psikologis dan menyerang konsep diri orang lain. Jadi tidak hanya itu, ia juga melakukan tindak kekerasan terhadap Eric untuk memenangkan argumen dan juga ingin menyudutkan Eric. Kedua, Eric menurut saya dihadapkan oleh relationship conflict atau relationship antara persahabatan karena Eric harus mengetahui bahwa sahabatnya sendiri menyukai perempuan yang sama dengannya dan sahabatnya berani untuk mengatakan terkait perasaannya dengan sahabat-sahabat lainnya. Sehingga Eric memilih untuk memendam agar tidak menyakiti perasaan temannya. Namun, bukan berarti Eric berhenti melakukan progres untuk mendekati Misha. Akhirnya, ia harus ketahuan oleh sahabatnya bahwa Eric tetap mendekati Misha dan juga ternyata Eric memiliki rasa yang sama juga dengan sahabatnya. Namun karena sahabatnya menurut saya memiliki kontrol emosi yang belum terlalu stabil, ia menggunakan force di dalam komunikasi mereka. Lalu ia juga menggunakan aggressiveness verbal dalam komunikasi mereka sehingga Eric merasa tersudutkan, tidak dapat membalas atau merespon terkait emosi dari sahabatnya, dan sayangnya mereka malah melakukan avoiding dibandingkan talk to each other. Jadi dalam waktu yang lama sebelum reuni mereka memutuskan untuk tidak berkomunikasi satu sama lain atau putus kontak. Namun ketika mereka reuni, mungkin karena sudah bertambahnya umur dan semakin dewasa, mereka memilih untuk berbaikan dan memilih untuk mengalah.